Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ida Nurlaila di dalam bahasan tema keluarga Samaro. Sering kita mendengar istilah keluarga Samaro, sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah dipenuhi dengan ketenangan, mawaddah cinta kasih, dan rohmah atau kasih sayang. Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ayat ini sering kita dengarkan di dalam acara-acara pernikahan, atau mungkin Anda bacanya di dalam undangan walimah, ya, karena inilah salah satu dari tujuan manusia berpasangan dan juga terikat di dalam sebuah ikatan pernikahan. Buya Hamka di dalam tafsirnya menyampaikan tentang sakinah, bahwa agar tentram kamu kepadanya, artinya akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil, tidak berteman. Begitulah memang sunatullahnya. Pada saatnya seorang laki-laki membutuhkan pasangan seorang wanita, dan sebaliknya seorang wanita membutuhkan pasangan seorang laki-laki. Dan dengan itu maka makna sakinah sebagai kegembiraan, ketenangan hati, keamanan, serta kestabilan di dalam menjalankan kehidupan pernikahan setelah menemukan pasangan hidup atau jodohnya. Jodoh, ada yang harus dicari pada saat seseorang masih belum mendapatkan jodohnya. Namun setelah dia masuk di dalam sebuah ikatan pernikahan, maka jodoh ini harus dirawat agar tetap menjadi jodoh yang bisa menghadirkan sakinah di dalam keluarga itu. Kemudian tentang mawaddah, Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, dan dijadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang akan sendirinya tumbuh. Pertama, sebab yang positif selalu ingin menemui yang negatif. Jantan mencari betina dan laki-laki menginginkan perempuan. Nah, ini segala sesuatu ada timbalannya menurut Buya Hamka. Yang demikian itu tidaklah akan terjadi atau membawa hasil yang dimaksudkan, yaitu perkembangbiakan, kalau tidak dari yang sejenis. Orang yang mendapatkan sakit syahwat setubuh yang keterlaluan atau seksmania, bisa saja dia melakukan perbuatan tersebut pada binatang, tapi itu tidak akan membawa kepada menghasilkan keturunan. Nah, mawaddah, cinta kasih ini di dalam ayat Al-Quran yang ditafsirkan sebagai cinta laki-laki kepada perempuan yang sehat dan akan senantiasa mencari pasangan hidupnya, teman hidupnya, disertai dengan keinginan syahwat secara badani atau secara seksual. Nah, inilah mawaddah yang coraknya biasanya akan sangat kentara kepada pernikahan-pernikahan di usia yang relatif lebih muda. Nantinya, pada saat pernikahan itu bergeser di usia 50 tahun misalnya, mungkin syahwat badannya sudah menurun, akan tapi Allah karuniakan rohmah di antara keduanya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, sudahlah nyata bahwa syahwat tubuh itu tidak terus-menerus selama hidup. Apabila badan sudah mulai tua, laki-laki misalnya berusia 60 tahun atau seorang perempuan mencapai 50 tahun, maka syahwatnya dengan sendirinya mengendur. Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata mawaddah atau corak badani atau jasmani,
Bertambah mereka tua, bertambah kasih mesra di antara keduanya, dan inilah yang disebut sebagai rahmah. Sederhananya, mawaddah itu adalah cinta karena. Seorang laki-laki mencintai perempuan karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia muda, karena dia mulus misalnya ya. Tetapi rahmah adalah cinta, walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah keriput, walaupun dia sudah tidak mulus lagi, walaupun dia sudah renta, tetapi Allah turunkan rahmah. Dan inilah luar biasanya pernikahan di dalam Islam yang Allah tunjukkan melalui sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tapi sakinah tidak semata-mata akan hadir begitu saja. Dia menghajatkan sikap-sikap dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang kemudian dengan sikap-sikap baik itu bisa menghadirkan sakinah di antara mereka. Apa sajakah itu? Di antaranya seorang laki-laki sebagai pemimpin di dalam kehidupan keluarga, maka Allah SWT menghadirkan sakinah melalui kepemimpinannya. Bagaimana kemudian dia melindungi sang istri, membela, dan inilah yang akan melahirkan ketenangan di dalam pernikahan mereka. Al-Qurtubi memberikan penjelasan di dalam kitab tafsirnya. Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita. Artinya adalah mereka berkewajiban memberikan nafkah kepada kaum wanita, membela dan melindungi mereka. Dengan demikian maka dia menjadi pemimpin yang layak untuk ditaati karena dia sudah melakukan memberikan nafkah, membela dan melindungi istrinya. Ya, ini adalah tafsir menurut Al-Qurtubi. Selain itu, sakinah itu adalah menghadirkan kenyamanan, menghadirkan kelegaan kepada pasangan. Muhammad Abduh memberikan penjelasannya. Yang dimaksud dengan pemimpin di dalam rumah tangga adalah pemimpin yang di dalamnya pihak yang dipimpin bebas berbuat menurut kehendak dan pilihannya, dan bukan kepemimpinan di mana orang yang dipimpin dirampas kehendaknya. Artinya kepemimpinan dalam Islam dari seorang ayah, seorang suami kepada istrinya tidaklah kemudian otoriter sifatnya yang menyebabkan sang istri tidak memiliki kehendak apapun. Akan tetapi di sana ditegakkan sebuah musyawarah, dan itulah di antara rahasia sakinah. Suami memimpin dengan tetap mempertimbangkan kehendak dari istri melalui musyawarah yang mereka lakukan. Di sanalah akan muncul kenyamanan dan kelegaan yang itu akan menghadirkan sakinah di antara mereka. Kemudian sakinah juga akan hadir manakala seorang suami adalah seorang suami yang soleh, seorang istri adalah istri yang solihah. Menjadi pemimpin keluarga ini tidaklah boleh sembarangan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Beliau bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Hadis ini riwayat Tirmizi nomor 3895 dari hadis Aisyah dan Ibnu Majah, dan juga dari Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Rasulullah memang manusia mulia yang Allah hadirkan untuk menjadi teladan bagi kita semuanya, termasuk di dalam pernikahan. Dan beliau sudah menyatakan bahwa beliaulah yang terbaik bersikap kepada keluarganya. Maka kita tidak akan pernah krisis figur mencari seorang suami teladan, seorang pemimpin di dalam keluarga, karena kita tinggal mencontoh, melihat bagaimana perilaku Rasulullah kepada para istrinya. Baik, sakinah itu juga merupakan tindakan dari seorang suami yang dia senantiasa memuliakan istrinya. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istri-istrinya. Masya Allah. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah dan juga Ibnu Majah, dan juga
dari hadis Abdullah bin Amr dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Shahihah. Seorang yang dikatakan terbaik, sebaik-baiknya, paling bagus akhlaknya adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Kita bertemu di dalam fenomena kehidupan sekarang. Bagaimana problem-problem rumah tangga muncul karena seorang lelaki kehilangan kesolehannya dan seorang perempuan kehilangan kesolehannya. Kalau kita ingin menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita, syarat yang pertama yang sangat utama adalah senantiasa berjalanlah di dalam koridor syariat, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga, sebab hanya ketaatan kepada Allah lah yang akan sanggup untuk menghadirkan sakinah di dalam rumah tangga. Adapun semua maksiat harus dijauhi, karena maksiatlah sumber dari kegelisahan, sumber dari konflik dan pecahnya rumah tangga. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniakan pasangan yang soleh dan solihah, agar dikaruniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita semua bisa mendapatkan surga sebelum surga, yaitu keluarga yang akan berasa surga di dunia, dan kelak bersama-sama untuk menuju kepada surganya Allah SWT bersama dengan anak, dengan istri, dengan suami, semuanya bisa mendapatkan surganya. Itulah kehidupan baik yang selalu kita harapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari senantiasa kita panjatkan doa tersebut agar Allah berikan kepada kita semuanya ketakwaan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.